Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakal sedikit sharing-sharing tentang mata pelajaran matematika. Nah, mungkin kalian pasti nanya deh, kenapa sih kok bahasnya matematika lagi gitu. Gini loh teman-teman, kenapa aku bahas tentang matematika? Karena mayoritas dan rata-rata siswa-siswi ataupun pelajar di Indonesia itu sangat-sangat gak suka banget sama yang namanya pelajaran matematika. Bahkan ada yang sampai benci sama pelajaran matematika. Dan itu aku gak tahu kenapa. Dan sebenarnya sih aku juga gitu salah satu siswi ya aku kan salah satu siswi yang emang pernah gak suka juga sama matematika gitu. Tapi aku bakalan kasih tahu deh kenapa aku sekarang jadi lebih senang sama yang namanya angka gitu. Oke? See you di next video. Nah, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, di sini aku bakal bahas 3 poin penting. Yang pertama adalah pembahasan mengenai penelitian matematika di salah satu organisasi internasional mengenai kemampuan matematika di Indonesia. Yang kedua, penyebab dianggap sulitnya pelajaran matematika. Dan yang terakhir adalah solusi untuk bisa suka sama yang namanya matematika. Oke teman-teman, di next video bakal aku jelasin dulu pembahasan mengenai penelitian matematika. Series video. Oke teman-teman, balik lagi sama aku. Nah, seperti janji aku di awal, aku akan membahas dulu tentang penelitian matematika menurut salah satu organisasi internasional. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama itu, mengapa matematika itu selalu dianggap sulit gitu. Nah, karena dari beberapa survei pun, salah satu surveinya itu dilakukan oleh organisasi PISA. PISA itu Program for International Student Assessment di bawah Organization Economic Cooperation and Development yang dilakukan pada 65 negara itu sekitar tahun 2012 lalu ya teman-teman. Nah, itu tuh mengatakan bahwa kemampuan matematikanya, kemampuan dasar matematika siswa-siswi di Indonesia itu di bawah rata-rata gitu. Skornya pun hanya mencapai 375 gitu. Dan ini tuh menurut aku ya pernyataan yang sangat-sangat nggak banget gitu, kayak pernyataan yang bikin dunia pendidikan tuh kayak memprihatinkan gitu loh. Apalagi mengingat tes bekerja, terus tes-tes seperti masuk kuliah, itu pasti yang namanya matematika tuh pasti bakal ada gitu loh. Bahkan di keseharian pun matematika itu digunakan gitu. Jadi bukan hanya sekedar di sekolah saja, ternyata matematika itu juga penting di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, mungkin pertanyaan aku ini bukan pertanyaan yang khusus gitu ya, bukan yang khusus banget gitu, karena ini sudah umum banget. Pasti banyak banget yang nanya kenapa sih gitu kalian gak suka sama yang namanya matematika gitu. Dan aku sendiri yang akan jawab pertanyaan itu. Gini ya, mungkin pemikiran kalian itu terlalu negatif gitu. Kalian belum mencoba, kalian belum tahu ini tuh sulit apa enggak, tapi kalian udah menjudge bahwa ini tuh sulit gitu. Karena sesuatu yang kita pikirkan secara logika negatif, pasti apa yang timbul dalam diri kita itu juga pasti negatif gitu. Kayak rasa malas, rasa nggak peduli, rasa bodoh amat gitu kan. Nah, jadi buat kalian nih yang udah menjudge matematika itu susah, gue nggak bisa gitu, susah, ngapain sih, rumit caranya, pusing kepala gue. Please deh ya, mindset kalian tuh jangan langsung negatif gitu. Karena belum tentu apa yang kalian anggap sulit itu kenyataannya sulit. Belum tentu apa yang kalian anggap mudah itu tuh mudah gitu. Semua pasti ada prosesnya masing-masing gitu loh. Itu kalau menurut aku gitu. Aku ngomong kayak gini ya karena pengalaman aku sendiri gitu. Karena dulu aku sempat gak suka juga sama yang namanya matematika gitu. Kenapa kok sempat gak suka tapi sekarang suka gitu, aneh gitu. Ya yang pertama sih
aku bakal bahas di solusinya nanti. Di sini aku sharing-sharing dulu aja. Kenapa? Karena nanti lihat di solusinya. Penasaran kan? Nah, jadi dulu tuh sempet gak suka waktu SD. Terus beranjak SMP nambah gak suka. Bukan ya suka, malah nambah gak suka. Gila kan? Nah, macam-macam sih guru-guru yang aku temuin gitu kan. Guru-guru yang aku temuin dari kelas 7 gitu. Kelas 7 baik banget, sumpah itu guru baik banget. Terus masuk ke kelas 8 itu cantik gitu kan. Cantik gurunya. Jadi semangat gitu kan. Apalagi buat cowok-cowok gitu kan. Nah, di kelas aku dulu kelas 8 gitu. Terus apa ya? Lebih tegas kalau yang kelas 8 ini lebih tegas, tapi pembahasannya itu dia memberikan pembahasan A, tapi dia ngasih soal B. Itu yang bikin teman-teman kelas aku dan aku juga kayak mumet gitu. Ini apa sih gitu, bahas A tapi yang dikasih soal B gitu. Kan enggak banget. Dan yang lebih parah lagi kelas 9, guys. Aduh, itu otak kita, otak anak kelas 9 waktu SMP diperes banget. Kenapa gitu? Karena gurunya pun killer parah gitu, killer parah. Tapi ilmu dia, jasa dia sangat-sangat bermanfaat banget untuk kita gitu, alumni SMP aku gitu. Dan sekarang dia udah nggak ada, guys. Kita doain semoga ilmu dia, jasa dia bisa bermanfaat untuk siswa-siswinya sampai ke masa yang akan datang gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, aku udah ngejelasin pembahasan yang pertama. Aku juga udah sharing-sharing. Sekarang yang akan aku paparkan ke kalian adalah mengenai penyebab dianggap sulitnya matematika dan solusi yang harus kalian terapkan ketika kalian merasa matematika itu sulit. Next. Nah, balik lagi sama aku. Seperti janji aku yang tadi, setelah aku membahas tentang pembahasan mengenai penelitian matematika dan sharing-sharing mengenai aku tentang matematika, sekarang aku akan membahas tentang penyebab dianggap sulitnya matematika. Oke, yang pertama adalah guru yang mengajarnya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku juga memiliki pengalaman dari berbagai macam guru yang mengajar matematika gitu. Kenapa aku bahas hanya SMP? Karena kan terbilangnya SMP itu otak kita masih fresh banget ya. Masih ya labil gitu, masih nganggap guru ini tuh gini loh, guru ini tuh gini loh gitu. Nah, kalau menurut aku sih kembali lagi sama diri kitanya gitu. Ada guru yang memang menjelaskannya tuh pelan-pelan banget sampai kita tuh paham, sampai kita tuh ngerti gitu. Tapi ada juga guru yang menjelasinnya cepet. Tapi kalau misalnya ditanya, dia mau jawab gitu. Ada yang memang benar-benar tegas. Kalau misalnya dia udah ngejelasin A, ya mau gak mau kita harus ngerti gitu loh. Nah, ini sama halnya kayak guru aku yang kelas 9, gitu tegas dan bijak banget. Jadi kalau misalnya saya udah menjelaskan A, ya gitu, kamu harus ngerti ini dalam waktu 5 menit, lihat papan tulis. Wow gitu. Tapi ini ajib banget sih menurut aku, keren, bisa masuk ke otak aku. Entahlah ya kalau ke otak teman-teman aku gitu. Tapi beruntungnya untuk guru yang menjelaskan secara detail itu bisa lebih paham dan bisa lebih ngerti ke kitanya gitu. Jadi kalau misalnya ada guru yang menjelaskannya cuman hanya terpaut dengan angka-angkanya saja tanpa ada pembahasan lain gitu, jadi itu sangat membosankan untuk kita dan gimana cara kita menyikapi guru tersebut gitu teman-teman. Oke, terus yang kedua apa Ul? Yang kedua itu jawaban matematika itu udah jelas. Nih, ini yang dibilang udah jelas, rumus. Kenapa? Ya kalau kita nggak terpaku sama rumus, kita nggak akan bisa ngerjain. Bisa sih bisa gitu, tapi kita mungkin harus punya imajinasi yang luas gitu, karena mencari rumus itu nggak gampang gitu. Nah, aturan main pelajaran matematika itu sangat sederhana. Kalau nggak salah ya benar. Nah, pernyataan itu tuh emang benar gitu. Kalau misalnya kita ngerjain matematika nih ya, udah panjang banget sesuai rumus, tapi kita nggak ngerti maksud dari rumus itu apa, tetap aja jawabannya salah. Jadi gitu maksudnya.
Jadi to the point tuh bener-bener to the point yang namanya matematika tuh. Kalau udah rumusnya itu, ya itu. Tapi kalau misalnya kita punya rumus lain, pas kita cobain pakai rumus yang pertama, ya harus sama. Kalau pakai rumus yang pertama benar, tiba-tiba kamu punya rumus cepat tapi rumus cepat itu salah, ya berarti cara pengerjaan kamu salah gitu loh. Nah, terus yang ketiga apa, Wul? Tidak ada jalan ceritanya. Nih, angka-angka semua pasti tidak ada ceritanya. Walaupun ya di matematika ada soal cerita, ada bentuk kubus, ada bentuk persegi, ada bentuk bulat, tetap aja yang ditanyain angka, itu aja, nggak ada yang berubah, ya nggak sih? Coba aja kalian pikirin. Nah, terus maksudnya tuh gimana, Kul? Kok bisa kayak gitu? Kan tadi di poin yang kedua aku udah bilang kalau misalnya itu rumus pasti. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan soal A, kalau misalnya kalian mengerjakan soal nomor 1, kalian menggunakan rumus yang A, terus kalian cobain cara cepat, tapi kalian nggak bisa, dalam artian beda jawaban, ya berarti kalian harus pakai rumus pasti ini, yang udah bener-bener pasti gitu. Jangan nyobain cara cepat, tapi jawabannya salah gitu loh. Jadi harus diteliti ulang cara cepatnya gitu. Jadi nggak ada cerita-cerita yang soal cerita, tetap aja yang ditanya itu adalah angka gitu. Dan tadi seperti poin pertama, kalau misalnya kita nggak ada ilustrasi tentang pertanyaan tersebut dari guru tersebut, maka kita akan rancu gitu. Jadi kalau misalnya seorang guru menjelaskan dengan bercerita dan berilustrasi tentang soal itu, maka kita akan lebih masuk ke otak gitu. Nah, terus sekarang yang keempat itu apa sih, Bang? Yang keempat itu ada banyak rumus untuk memecahkan soal. Nah, ini ya, aku ilustrasiin angka 15. Angka 15 itu bisa dari 3 kali 5, bisa dari 10 kurangi 5, bisa dari 18 dikurangi 3. Jadi, satu soal memiliki banyak cara. Dan ada salah satu yang paling tepat, yaitu cara cepat. Tapi kita harus meneliti lagi, seperti poin 2 yang tadi aku bilang. Dan dari 3 rumus ini pun bisa kita aplikasiin salah satunya aja gitu. Atau mau 3-3-nya ya silahkan untuk membuktikan gitu kan. Seperti poin yang tadi aku bilang di poin 2. Kita punya rumus tepat dan kita punya rumus cepat gitu. Dan yang ketiga cepat tepat. Jadi dua-duanya benar gitu loh. Nah, oke, next yang keempat. Sorry guys, ralat yang kelima. Tidak tahu fungsi dan korelasi satu sama lain. Nah, maksudnya apa sih, Ul, korelasi sama fungsi? Gini ya teman-teman, di matematika itu identik dengan yang namanya rumus. Yang kedua, pasti sebelum rumus ada konsep matematikanya dulu. Dan yang ketiga, logika kalian harus jalan. Nah, kadang nih ya, tadi seperti yang aku jelaskan di pengalaman aku kelas 8. Ketika guru menjelaskan A, tapi dikasih soal B, itu gak masuk akal kan? Nah, makanya yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti di sini itu adalah kalian harus menemukan dulu suatu konsepnya. Kalian harus memahami dulu konsepnya itu seperti apa. Setelah itu, kalian cari rumus yang tepatnya itu apa. Baru yang terakhir, kalian menyelesaikan persoalan yang menurut kalian itu pantas untuk konsep dan rumus yang sudah kalian dapatkan. Oke, next. Yang keberapa sih? Yang ke-6. Tada. Mudah menyerah dan selalu mendengar omongan orang lain. Nah, ini yang perlu kalian camkan ya terhadap diri kalian sendiri. Sebelum kalian mengetahui hasilnya apa, jangan dulu menyerah. Jangan dulu putus asa, jangan dulu berhenti di tengah jalan, dan jangan berpikiran negatif atau menjudge sesuatu itu sulit. Kan kalian belum nyoba nih ya, berarti kan kalian belum tahu itu tuh seberapa sulit dan seberapa mudah gitu. Jadi jangan dululah menjudge atau berpikiran negatif tentang sesuatu hal yang emang belum pernah kalian lakuin gitu. Dan coba untuk bodo amatan deh gitu sama omongan orang. Kalau kata orang nih ya, si A bilang,
kalian. Susah ini mah, lu gak akan bisa, udah gak usah. Terus ada lagi si Bek bilang, nih ya, gue aja kemarin ngerjain yang ini berjam-jam udah selesai. Ada lagi yang kayak yang bilang, nih lu gak akan bisa ngerjain ini, lu cuma buat kotak-kotak orang pintar doang. Please, hello. Oh, tutup telinga kalian. Tadi yang udah aku bilang, kalian tuh belum nyoba. Jadi kalian jangan dengerin omongan orang-orang. Dan itu tuh gak banget gitu. Kenapa aku bilang gak banget? Toh itu mereka, itu otak mereka beda sama otak kalian gitu. Kalian harus berpikirnya ke situ, teman-teman. Jadi jangan mudah down cuma karena gara-gara omongan orang-orang yang hanya menjatuhkan kalian. Jangan, please. Itu gak guna banget. Oke. Mungkin itu beberapa penyebab dari dianggap sulitnya matematika ya, teman-teman. Ini panjang banget, sumpah. Video kali itu panjang banget. Belum aku ngejelasin solusinya tuh kayak gimana. Tapi kayaknya gak bosan-bosan. Oke. Next video aku bakalan jelasin tentang tentang solusi supaya kalian jadi suka sama matematika. Oh hai, balik lagi sama aku. Nah, sekarang pembahasan terakhir aku adalah kita akan membahas tentang solusi supaya kalian bisa suka sama yang namanya matematika. Oke. Pertama, sering latihan soal. Ya, kenapa? Ya kalau misalnya kalian cuman mantengin rumus doang, ngeliat rumus doang, buat apa? Kalau nggak diaplikasiin gitu, kalau nggak direalisasikan gitu, ya itu malah bikin kalian ngerasa bingung, ini tuh harus diapain, itu harus digimanain gitu. Tapi dengan cara kalian menuangkannya dalam soal-soal gitu, kalian cobain soal A, B, C sampai D sampai Z, itu akan melatih otak kalian, itu akan melatih logika kalian gitu, itu akan melatih nalar kalian gitu. Sampai akhirnya kalian bakal nemuin yang namanya rumus cepat dan tepat gitu. Oke, yang kedua, sering bertanya sama orang yang lebih paham. Ini solusinya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu dan kalian nggak paham gitu, kalian belum ngerti nih tentang materi matriks, tentang materi eksponen gitu, tentang materi linear gitu, terus tentang materi peluang, ya kalian bisa tanyain sama orang-orang yang memang udah ahli gitu loh. Apalagi sama guru kalian. Kalau misalnya kalian canggung, ragu atau takut gitu nanya sama guru kalian, kalian kan pasti punya temen dong, pasti punya temen yang memang mereka paham sama yang namanya matematika. Terus mungkin pasti ada teman gue yang pintar tau liat gini dia suka gak mau ngasih jawaban. Hey, yang ditanya caranya, bukan jawabannya. Yang ditanya caranya, bukan jawabannya. Tolong ya, camkan baik-baik nih. Buat kalian yang sering banget bilang orang-orang yang otaknya lumayan encer gitu ya, nggak padat-padat banget kayak batu gitu, encer lah kayak batu. Kalian itu nanya, jangan nanya jawabannya, nanya caranya, nanyanya baik-baik gitu. Terus jangan nyolot banget minta jawaban gitu. Kenapa orang-orang yang terbilangnya mengerti tentang materi tersebut pengennya ngasih cara daripada jawaban? Itu beruntung loh, itu bagus loh. Kenapa? Karena suatu saat di kehidupan yang sebenarnya kalian itu akan bertemu dengan yang namanya proses. Kalian kalau misalnya udah ketemu hasil tanpa tahu proses, itu dipertanyakan loh. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu proses, pasti suatu saat hasilnya itu akan sesuai dengan proses kalian gitu. Ya, jadi ya bersyukurlah kalau misalnya ada orang yang mau ngajarin kalian itu caranya gitu, bukan cuma jawabannya. Ya gini deh, kalian selama sekolah nanyain jawaban terus, kalian nyontek gitu kan. Tiba-tiba kalian kerja, ada tes matematika, mampus lo di situ. Ya bukannya doain sih ya, emang ini tuh udah banyak banget terjadi gitu. Apalagi di kalangan anak-anak milenial sekarang yang pengennya instan, yang pengennya udah gitu, gue pengennya yang nggak bikin ribet gitu. Apa sih? Nah, oke, yang ketiga, coba untuk mengetes diri sendiri. Maksudnya di sini mengetes diri sendiri tuh kayak gini. Kalian udah hafal nih ya matematika perkalian dari 1 sampai 10. Oke, bagus. Sekarang kalian cobain dari 11 sampai 20. Kayak mengetes diri kalian sendiri gitu. Jadi nggak cuman
dari SD sampai SMK sampai SMA. Yang apalagi 1 aja sampai 10, 11 sampai 20-nya masih ngotret pakai rumus yang ke bawah. Ini solusi kalian biar kalian jadi suka matematika adalah banyak belajar gitu. Banyak belajar dari orang, banyak belajar dari guru, banyak latihan soal dari buku-buku. Terus banyak introspeksi diri gitu, kayak belajar untuk diri sendiri. Dan yang terakhir adalah yang keempat, berusaha dulu, berikhtiar dulu, dan berdoa. Ini solusinya. Kenapa, Ul? Kenapa? Udah berikhtiar, udah berdoa, udah usaha, tetep aja gak bisa-bisa. Itu tantangan. Itu bukan takdir, teman-teman. Kalau kalian niat, kalian mau, dan kalian bisa, pasti apapun yang kalian lakukan, proses yang kalian jalani, itu akan membuahkan hasil. Gitu. Jadi itu adalah tantangan untuk diri kalian. Kalian udah berikhtiar, kalian udah berusaha, tapi kalian gagal terus. Kalian kan punya sisi positif, kalian kan punya kepribadian kalian yang lain gitu. Bukan punya kepribadian gue ya, tapi kalian punya sisi. Ya, tapi kalian punya sisi positif kalian yang lain. Belum tentu kok. Aku contoh ya, aku ngerti di matriks, aku ngerti di linear, aku ngerti di fungsi, aku ngerti di eksponen, tapi aku juga kurang di peluang, aku juga kurang kok di pertidaksamaan, aku juga kurang kok di limit dan lain sebagainya. Jadi kamu cari materi ataupun pembahasan-pembahasan yang memang bisa masuk ke otak kamu gitu. Kalaupun kamu memaksakan yang menurut kamu itu sulit, kalau kamu niat dan kalau kamu bisa, itu pasti terjalankan, itu pasti terrealisasi. Nah teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, aku udah ngejelasin 3 poin penting tentang matematika yang harus kalian ketahui. Dan cukup sekian aja video aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sisi positifnya ambil dan sisi negatifnya buang ya teman-teman. Gak perlu dicontoh kelakuan negatif aku. Oke, see you next video. Di video aku selanjutnya aku bakal jelasin apa, aku harus ngapain. Aku minta saran dari kalian, tulis di kolom komentar atau kalian boleh DM aku di Instagram aku @a_m_y_n, atau kalian bisa di WA aku yang punya WA aja ya. Terus kalian bisa di Facebook aku Aulian Endayani terus nomor. Oh ya, thank you untuk yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Aku hanya berbagi, aku hanya sharing, aku belum berpengalaman banyak karena aku baru fresh graduate. Aku juga masih banyak belajar, jadi untuk kalian jangan bosan-bosan untuk kasih saran, kasih kritik aku, terus pasti aku terima. Iya, aku terima kamu. Iya. Jangan ngehalu gue. Oke, dadah, see you. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe channel aku di bawah ini.